Ya, 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ada anak yang cacat mental. Ya, nggak bisa ngomong padahal umurnya udah belasan tahun. Nggak bisa ngomong, Pak. Tapi kalau dibacakan Quran dia bisa teruskan bacaan dan dia bisa ngasih tahu itu di surat apa, ayat berapa, halaman berapa. Saya ketemu langsung. Ada di salah satu televisi nasional, nggak perlu saya sebutkan. Ya, disiarkan di TV, Pak. Ya, saya ketemu langsung anaknya. Enggak bisa diajak ngomong. Enggak bisa ngomong sama sekali. Tapi kalau kita baca Quran, dia lanjutkan Qurannya dan dia sebutkan ini di surat apa, ayat berapa, halaman berapa. Ajak ngomong nggak bisa. Cuman bisa ngomong Quran dia. Subhanallah, itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Akhbar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita hingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, baik itu ibadah puasa maupun ibadah salat fardu, dan nanti kita akan lanjutkan dengan salat sunnah tarawih dan witir berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Sekarang kita masuk di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, di mana kita dianjurkan untuk mengejar atau mencari malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam nuzulul Quran. Malam Lailatul Qadar adalah malam nuzulul Quran. Cuman di Indonesia nuzulul Qurannya tanggal 17 Ramadan. Padahal Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir, bukan di 17 Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairun min alfi syahr. Sungguh kata Allah, kami sudah turunkan Quran di malam Lailatul Qadar. Jadi turun Quran di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adanya di 10 malam terakhir, bukan di 10 malam pertengahan. Harusnya seperti itu, ya. Ada yang nanya tadi, Ustaz, kenapa di Indonesia 17 Ramadan? Mungkin biar sama dengan 17 Agustus kali ya. Jadi makanya 17 Ramadan ya. Sebenarnya Quran turunnya di malam Lailatul Qadar berdasarkan ayat yang saya bacakan tadi. Sungguh kami turunkan Quran di malam Lailatul Qadar. Kenapa malam Lailatul Qadar itu istimewa? Karena diturunkan di dalamnya Quran. Jadi keistimewaan Lailatul Qadar karena diturunkan di dalamnya Al-Quran. Itu jadi istimewa. Apapun terkait dengan Quran jadi istimewa. Malaikat yang ditugaskan Allah untuk menurunkan Quran kepada Rasulullah itu adalah Sayyidul Malaikah, pemimpinnya malaikat. Malaikat Jibril pemimpin para malaikat. Nabi yang diturunkan kepadanya Quran adalah pemimpin para nabi. Bulan yang mana diturunkan di dalamnya Quran adalah pemimpinnya semua bulan. Artinya bulan yang terbaik. Dan malam diturunkan di dalamnya Quran adalah malam yang terbaik, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan umat Nabi Muhammad yang terbaik adalah yang belajar Quran dan yang mengajarkan Quran. Apapun kalau ada hubungan dengan Quran jadi terbaik, ya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang belajar Quran dan yang mengajarkan Quran. Sebaik-baik majlis, majlis yang membaca Quran
Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una kitaballah wa yatadarasunahu illa ghasyiyatuhumur rahmatu wal maghfirah wa dzakarahumullahu fi ma 'indahu. Tidak berkumpul suatu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah yang mana mereka membaca Quran, mempelajari Quran, melainkan dinaungi oleh rahmat dan ampunan, dan Allah banggakan mereka di depan malaikat. Jadi apapun kalau ada hubungan dengan Quran istimewa. Kertas yang paling suci kertas Quran, gitu kan? Nggak boleh kita sentuh kecuali pakai wudu, gitu kan? Jadi apapun terkait dengan Quran istimewa sekali. Jadi Quran, kenapa Quran, apa yang ada hubungan dengan Quran istimewa? Karena Quran itu adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, bukan ciptaan Allah. Saya tegaskan, bukan ciptaan Allah. Jadi salah kalau kita mengatakan ini yang buat Allah, salah. Ini sifat Allah, karena berbicara itu sifat Allah. Allah punya sifat berbicara. Sifat Allah memiliki sifat yang sama dengan Allah. Makanya disebut Al-Quranul Karim, Quran yang maha mulia, Quran yang maha suci, Quran yang maha agung. Sifatnya sama dengan sifat Allah. Quran yang mengobati. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Kami turunkan Quran antara lain bisa dijadikan obat. Quran bisa dijadikan obat. Quran karena Quran adalah sifat Allah, bukan ciptaan Allah. Jadi jangan disamakan dengan kita. Kita makhluk. Ini makhluk, ini makhluk. Quran bukan makhluk. Enggak sama dengan kita. Quran sifat Allah. Ya, Allah punya sifat berbicara. Jadi sifat Allah nggak sama dengan kita. Jadi makanya Quran istimewa, ya, istimewa. Apapun yang ada hubungan dengan Quran istimewa sekali. Jadi Quran adalah sifat Allah, bukan ciptaan Allah. Apa keistimewaan Quran? Istimewaan Quran banyak sekali. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjamin Quran utuh sejak diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang. Quran nggak berubah sama sekali. Enggak berubah sama sekali. Tidak ada satu kitab pun yang utuh seperti Quran. Enggak ada. Ya, kalau ada orang ngarang buku cetakan pertama, cetakan kedua ada beda. Ada perbaikan, ada ralat gitu kan, ya. Ada kesalahan. Tapi Quran enggak ada kesalahannya. Orang nulis Quran enggak ada kesalahannya. Kalau ada salah, langsung Allah kasih tahu itu salah, benerin, gitu kan? Bagaimana caranya? Allah Maha tahu bagaimana cara ngasih taunya. Tapi kalau kita nulis buku pasti banyak ralatnya, banyak perbaikannya, ya. Tapi kalau Quran sejak pertama kali diturunkan sampai sekarang nggak berubah, satu titik pun nggak berubah, satu titik pun nggak berubah, satu baris pun tidak berubah. Jangankan satu kata, satu baris pun tidak berubah sama sekali. Nah itu terkait dengan Quran. Jadi istimewanya Quran utuh, ya. Yang kedua, Quran itu kitab yang paling banyak penghafalnya. Nggak ada kitab yang lain yang ada penghafalnya, Pak. Ya. Bahkan banyak yang hafal Quran dia nggak paham isinya. Coba kalau kita diminta, Pak, tolong hafalin ini satu halaman saja, ya, bahasa Cina, Pak, ya. Gimana mau menghafalnya? Paham aja kagak katanya. Gimana mau menghafalnya? Paham aja kagak. Padahal Quran ada berapa halaman, Pak? 600-an halaman. Tapi banyak yang hafal. Ya, bahkan ya 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ada anak yang cacat mental. Ya, nggak bisa ngomong padahal umurnya udah belasan tahun. Nggak bisa ngomong, Pak. Tapi kalau dibacakan Quran dia bisa teruskan bacaan dan dia bisa ngasih tahu itu di surat apa, ayat berapa, halaman berapa. Saya ketemu langsung. Ada di salah satu televisi nasional, nggak perlu saya sebutkan. Ya, disiarkan di TV, Pak, ya. Saya ketemu langsung anaknya, enggak bisa diajak ngomong, enggak bisa ngomong sama sekali. Tapi kalau kita baca Quran, dia lanjutkan Qurannya dan dia sebutkan ini di surat apa, ayat berapa, halaman berapa. Ajak ngomong enggak bisa, cuman bisa ngomong Quran dia. Subhanallah, itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Quran paling banyak yang bisa hafal, ya.
Nggak ada kitab yang lain yang bisa dihafal, ya. Orang hafal Quran satu huruf pun nggak salah, Pak. Itu imam tadi baca nggak salah satu huruf pun, ya. Jadi bagaimana kita bisa menghafal teks yang nggak salah sama sekali? Itu yang pertama. Yang kedua, jadi yang ketiga, keistimewaan Quran adalah mudah diucapkan. Nggak sama dengan bikinan manusia, nggak sama dengan karangan manusia. Pancasila kita hafal semua, Pak. Coba baca Pancasila selancar baca Al-Fatihah. Pancasila Tuhan yang Indonesia. Tapi kalau baca Al-Fatihah, ya, makanya kalau ada orang sholat cepat sekali, Pak, ya, hafal, Pak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba baca Pancasila kayak gitu, Pak. Enggak bisa. Allah yang menjadikan Quran mudah diucapkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami jadikan Quran mudah diucapkan, mudah disebut. Sadarkah kalian, kata Allah? Ya, jadi kita harusnya tambah beriman dengan Quran. Dan Quran, ya, gampang diingat, dihafal, gampang diingat, ya, gampang disebut, ya. Dan Quran mukjizat terbesarnya Rasulullah. Kenapa disebut dengan mukjizat terbesarnya Rasulullah? Mukjizat itu adalah penakluk. Penakluk. Nabi Musa penakluk. Di masa Nabi Musa itu banyak tukang sihir. Penakluknya adalah, ya, kemampuan yang bisa mengalahkan sihir. Kalau dulu orang tukang sihirnya bisa bikin benang jadi ulat, gitu kan, ya, Nabi Musa tongkat bisa jadi ular, gitu kan. Jadi penakluk, biasanya penakluk itu sama dengan kemampuan orang yang ditaklukkan, sejenis. Nah, Quran adalah mukjizat terbesarnya Rasulullah. Kenapa mukjizat terbesarnya Rasulullah? Karena orang Arab di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jago dalam bikin syair. Jago bikin syair. Jadi kalau udah bikin syair nggak perlu pakai nulis-nulis, Pak, ya. Ya, Roma Iramah walaupun banyak apa? Lagunya, ribuan lagunya, tapi dia masih butuh nulis-nulis juga. Kalau orang Arab dulu di masa Rasulullah, dia bikin syair itu nyeletuk begitu aja. Ribuan bait langsung bisa diucapkan. Saking jagonya syairnya. Nah, saat Allah turunkan Quran, Allah tantang mereka, bikin yang sama dengan Quran. Ustadz, emang apa kehebatan bahasa Quran? Bahasa Quran tidak sama dengan bahasa manusia. Nggak sama dengan bahasa manusia, karena ini bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak sama dengan bahasa manusia. Kalau bahasa Indonesia ada karangan, ya, karangan Hamka taruhlah, ya, tahun 50-an. Coba baca sekarang, Pak, bahasanya jadul banget, ya. Bener nggak, Pak? Bahasanya jadul. Ini jadul banget. Tapi Quran 14 abad nggak ada yang bilang jadul, Pak. Kalau paham bahasa Arab. Tapi kalau nggak ngerti bahasa Arab, ya bingung kita, ya, mau nilainya. Kalau paham bahasa Arab, Quran 14 abad gak jadul sama sekali. Hebat bahasanya, bukan main, hebat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tantang orang Arab berkali-kali di dalam Al-Quran untuk bikin yang sama dengan Quran. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Quran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakan, wahai Muhammad, andai manusia dengan jin mereka kumpul untuk bikin yang sama dengan Quran, mereka saling bantu-membantu untuk bikin yang sama dengan Quran, mereka sekali-kali gak akan bisa membikinnya yang sama dengan Quran, walaupun mereka saling bantu-membantu, kata Allah. Gak ada yang bisa bikin seperti Quran, ya, karena bahasa Allah gak sama dengan bahasa manusia. Itu enak diucapkan, enak dihafal, gampang dihafal, dan enak didengar. Orang yang paham bahasa Arab langsung takluk, ini bukan manusia yang bikin, ini bukan ucapan manusia. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menantang manusia, orang Arab saat itu, untuk bikin yang sama, satu surat saja. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kalau kalian ragu dengan apa yang sudah kami turunkan kepada Muhammad, ya, bikinkan satu surat saja yang sama dengan Quran. Satu surat yang pendek lah. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bikin yang sama. Enggak akan mampu orang Arab bikinnya, Pak. Enggak akan mampu, ya. Jadi kata Allah, coba kalau kalian ragu,
bikin yang sama dengan Quran. Wad'u syuhada'akum, panggil teman-teman kalian min dunillah, selain Allah, ya. In kuntum shadiqin, kalau kalian benar apa yang kalian katakan. Fa in lam taf'alu, kalau kalian enggak mampu membuatnya, enggak mampu melakukannya, bikin yang sama dengan satu surat dari Al-Qur'an, walan taf'alu, sekali-kali enggak akan mampu, kata Allah. Sekali-kali enggak akan mampu. Jadi bahasa Quran bahasanya indah sekali, Pak. Orang Arab di dunia ini, negara Arab itu ada 23, tergabung di dalam Liga Arab. Jadi negara Arab di dunia ini ada 23 negara tergabung dalam Liga Arab. Mayoritas Muslim. Ada yang 99%, 98%, ada yang 100%. Yang Arab Saudi 100%. Ya, ada yang 100%. Kenapa mereka mayoritas Muslim? Karena paham bahasa Arab. Kalau paham bahasa Arab, dibacakan ayat Quran langsung takluk, Pak. Bukan manusia yang bicara, ya. Umar Ibn Khattab dulu keras sama orang yang masuk Islam. Kalau dia ketemu sama orang yang masuk Islam, ya, dipenggal batang lehernya. Siapa yang berani masuk Islam, ane penggal batang lehernya, ane pisahkan kepala dengan badannya, kata Umar. Akhirnya Umar dikasih tahu, Umar, ente kok marah-marah sama orang lain? Itu adik ente sendiri sudah masuk Islam. Siapa? Fatimah bintul Khattab. Langsung dia bergegas ke rumah Fatimah. Saat datang ke rumah Fatimah langsung plak 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 plak, gitu kan, ya. Langsung ditempeleng sama Umar, berdarah-darah. Ya. Suaminya datang, plak 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 plak, langsung berdarah-darah. Saat mereka tersungkur begitu, lepaslah dari tangan Fatimah lembaran yang ada ayat Qur'annya. Mau diambil sama Umar, ini apa? Kata Fatimah, ente mandi dulu. Ini barang suci, ya. Ini adalah kitab suci, nggak boleh dipegang kecuali orang yang bersih. Mandi dulu sana. Akhirnya Umar mandi. Setelah itu dia ambil kertas lembaran tadi, ya. Dia baca. Apa isinya? Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Surah Toha. Kalau kita baca terjemahannya biasa aja, tapi Arabnya, Mbak. Baca Arabnya, kalau kita paham bahasa Arab, bukan manusia yang bikin. Nggak ada manusia yang bisa bikin dengan bahasa seindah itu. Takluk langsung Umar, langsung gemeter tangannya. Gemeter tangannya langsung, dan dia mengatakan, mahadza bikalamil bashar. Ini bukan manusia yang ngomong, katanya. Nggak mungkin ada manusia yang bisa bikin bahasa seindah ini. Mahadza bikalamil bashar, ya, bukan manusia yang bikin. Langsung dia tanya kepada Fatimah, adiknya, di mana Muhammad? Saat itu juga dia masuk Islam. Ya, dikasih tahu bahwa Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Dia langsung bergegas ke rumah Arqam bin Abil Arqam. Saat nyampe di rumah Arqam bin Abil Arqam, dia ketuk pintu. Ya, sahabat yang lain bertanya, siapa ini? Kata Rasulullah, Umar. Oh, jadi gimana Rasulullah? Buka aja, kata Rasulullah. Dibuka, langsung tersungkur di depan Nabi, dan dia langsung bersyahadat, mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu orang keras langsung takluk kalau dia ngerti bahasa Arab. Kalau nggak ngerti bahasa Arab bisa menghina Quran. Kalau nggak ngerti bahasa Arab bisa menghina Quran. Ente belajar bahasa Arab dulu, baru bisa bandingkan Quran dengan bahasa manusia. Banyak kitab suci yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan diiramakan seperti irama Quran, diketawain, Mbak. Ya nggak sama bahasa manusia. Nggak sama bahasa manusia dengan bahasa Allah Subhanahu wa taala, pencipta seluruh bahasa. Allah yang menciptakan seluruh bahasa, ya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama dari semua bahasa. Bahasa Prancis, bahasa Inggris, Allah semua yang ciptakan, ya. Makanya ada banyak kesamaan, Mbak. Ada banyak kesamaan. Allah semua yang ciptakan, ya. Jadi kalau Allah berbicara dengan bahasa Quran, ya subhanallah, nggak ada samanya dengan bahasa manusia. Jadi kita harusnya yakin dengan Quran, dan Quran, ya, kita sebagai umat Islam, ya, wajib beriman dengan isi Quran. Nggak boleh satu ayat pun kita ingkari. Nggak boleh satu ayat pun kita ingkari. Ustadz, emang ada umat Islam yang mengingkari Quran? Banyak, Pak, yang mengingkari isi Quran. Kalau ada ibu-ibu yang mengatakan, oh saya nggak membolehkan poligami, itu ingkarin Quran. Karena ada dalam Quran, Pak. Bukan saya ngomong, Pak, ya. Ya, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah perempuan yang kalian sukai 2, 3, 4, kata Allah, ya. Nggak boleh kita ingkari. Iya, ada dalam Quran, tapi aneh belum sanggup. Nggak masalah. Aneh belum sanggup karena iman aneh belum kuat, gitu kan? Mengingkari apapun yang ada dalam Quran, siapa yang mengingkari puasa, maka murtad.
Mengingkari satu ayat, mengingkari Quran, maka dia hukumnya murtad. Karena itu firman Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh kita ingkari. Ya. Salat wajib gitu kan ya. Salat wajib, kok itu enggak salat? Iya, aneh yakin salat itu wajib, tapi aneh males. Enggak masalah. Bukan enggak masalah berarti enggak ada dosanya, dosa besar tetap, tapi dia enggak keluar dari Islam. Kenapa? Meyakini kewajiban salat karena ada perintahnya dalam Quran. Itu kenapa enggak puasa? Aneh enggak kuat lapar. Tapi puasa itu wajib kan? Iya, aneh tahu ya. Wah itu. Oh enggak, puasa enggak wajib, murtad hukumnya. Karena dia mengingkari ayat Quran yang mewajibkan puasa. Satu ayat kita ingkari, maka kita keluar dari Islam. Wajib kita beriman dengan Quran. Quran dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas, satu ayat pun enggak boleh kita ingkari. Dan kalau kita baca, maka pahalanya besar. Kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Quran, karena Quran bisa memberikan syafaat kepada orang yang selalu berteman dengan Quran. Kemana-mana bawa Quran, kemana-mana baca Quran ya. Jadi kita harusnya beriman dengan Quran, pelajarin Quran dengan baik, karena Quran segalanya. Quran berbicara sesuatu itu dengan bahasa yang indah, Pak. Hukum yang paling lengkap dalam Quran hukum waris. Hukum yang paling lengkap dalam Quran hukum waris. Tapi Allah bahasakan dengan bahasa yang enak. Padahal itu matematika semua, Pak, seper-seperan, setengah, seperempat, 2/3, sepertiga, seperenam gitu kan ya. Allah bicara dengan seper-seperan semua, tapi kita gak ngerasa itu seper-seperan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu wa li abawahi likulli wahidin minhum as-sudus in kana lahu walad fa in lam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi thuluts. Allah bicara matematika semua, tapi kita gak merasa bahwa itu matematika. Coba kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, matematika ruwet, Pak. 3 ayat saja, tapi hukum waris. Saya ngajar di Libya 4 semester hukum waris. Itu menjabarkan 3 ayat tadi saja. Jadi itulah bahasa Allah hebatnya. Allah, aku mampu menjelaskannya hanya dalam 3 ayat. Dengan bahasa yang gampang dan enak didengar. Kita ngajarkannya 4 semester, Pak. Ya, 4 semester. Jadi itu terkait kehebatan dari Quran. Harus kita kembali kepada Quran. Kalau punya anak, ajarkan Quran, masukkan ke sekolah tahfidz. Kenapa? Karena orang yang belajar Quran dan yang mengajar Quran itulah yang terbaik dari umat ini. Ya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan yang mengajarkan Quran. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal 'afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.